Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan saya terus meminta kepada teman-teman untuk mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, supaya banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah satu kebahagiaan ketika Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan untuk memberi hak jawab kita kepada orang-orang yang menyalahpahami tentang keyakinan kita, kekristenan, terlebih agama yang baru lahir di abad ke-6 yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW ada di Alkitab. Sampai dikorek kemanapun itu tidak akan mungkin ada, hanya berhalusinasi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat juga bagaimana Ustadz Juma benar-benar loyo teman-teman, loyo dan tak berdaya. Mampunya itu hanya modal suara yang besar, tapi isinya kosong. Ibarat meriam bambu, suaranya besar, asapnya banyak, tapi tidak ada hasilnya. Kejang-kejang semua gitu. Justru di sini yang Muslim itu lebih itu daripada Enggak dong. Bang Juma, si Ibu Yuni ini. Enggak Oh dong. iya dong. Ya, Ibu Yuni saya Bang sudah Juma jelaskan. itu, Saya sudah jelaskan ke Ibu Yuni. Kalau Ibu Yuni tetap aja ke seperti kalian, ya saya tidak ada hak untuk memaksa beliau untuk paham. bukan. Justru kayak akidah dia yang ditegakkan di sini, bro. Dia nggak mau Allah Terus yang perkasa itu. Oke. Nabi Muhammad. Sekarang Al-Quran mana yang Situ- mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah? Al-Quran mana yang ngajarin dia kayak gitu? Lah, Al-Quran Gua mana? nggak mau tahu. Surah apa, ayat berapa? Nggak ada kan? Ya sudah. Nah, justru Berarti itu. kalian aja yang panik, Pak. gitu loh. Itu pijakan Pak, saya karena kalian kita menganggap santai. Yesus itu adalah Allah. Justru Kalian kita yang ini menganggap santai, Yesus bro. itu Sama adalah Allah. BTPN, Gitu sama loh. BTPN pintar putar-putar lidah. Kita ini santai, bro. Jadi istilahnya silakanlah, bro, masih berkelit kata Justin tadi, masih membela diri, nggak gentle mengakui kesalahan. Kesalahan apa? Yang ditunggu Saya salahnya di netizen, mana? bro. Saya salahnya di mana? Di mana salah saya? Ketika Dia saya mengambil mengatakan, Yesaya 9. dengar, Dia oh mengambil- enggak, ketika kalian mendudukkan Yesaya 9 itu adalah manusia Yesus yang kau tuhankan, di situ ada beberapa poin. Raja perkasa, di bahunya ada lambang pemerintahan, raja damai. Apa ada yang cocok dengan Yesus? Ada? Enggak ada. Maka kalau pingin kali menuhankan manusia, adalah lebih pantas Rasulullah Muhammad SAW kalian tuhankan. Karena sifat-sifat itu ada pada dirinya. Gitu loh. Muhammad dituhankan, sifat apa? Lah, Coba loh. kau bisa kasih contoh teladan Dia raja Nabi damai, yang bisa dia dijadikan raja Tuhan. damai, mendamaikan Oh ya, jazirah raja Arab. damai di mana? Oh iya Di mana dong, damainya? ajarannya saja dan namanya Shalom, Islam, damai, damai sejahtera. Islam itu Ayo. bukan dari Shalom, Zuma. Kau bisa Ketika dipecat sama penjajah Nahdlatul Ulama. mengobrak-abrik Islam negara itu ini, dari aslam, ajaran Islam taslam, kemudian yang artinya bangkit kamu dengan menyerah. kalimat tauhid la ilaha illallah Allahu akbar. mengusir Islam bukan penjajah. dari Shalom, Islam dari aslam taslam di dalam Quranmu. Artinya kamu Oh menyerah, iya, maka darah dan pahami. hartamu akan selamat. Paham kan itu lebih pantas kepada Rasulullah. Itu salah, Ibu katakan saya penyesat. Siapa yang munafik sekarang, Bu? Ayo. Sudah bisa bicara. Nah, saya ulang pernyataan saya, supaya Ibu itu paham. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kalau dipantas-pantaskan, diumpamakan, disemisalkan kepada Yesus dan juga Rasulullah, lebih pantas mana, Bu? Jujur, jangan munafik. Oke, tutup mulut. Lebih pantas siapa? Sebut satu nama, Yesus atau Rasulullah Muhammad SAW. Sebut satu nama. Boleh saya bicara? Oke. Ya, sebut satu nama. Yang lebih pantas ada di bahunya pemerintahan itu Yesus atau Rasulullah Muhammad SAW. Sebut satu nama, silakan. Udah boleh bicara, saya bicara. Begini Bang, tutup mulut dulu Bang.
saya nggak akan melihat ke konteks itu. Abang giring saya macam manapun, mau lebih pantas Nabi Muhammad atau Yesus, saya nggak akan ambil konteks itu. Kenapa? Karena saya udah tahu bahwa kan jangan ketawa, Bang. Enggak, Ini ini berbicara, ini internal kita berdua, Ibu Yuni. Jangan takut kepada donasi, jangan takut kepada donatur Ibu. Oke, saya tanya kepada Ibu, sekiranya ini diumpamakan, Bu Yuni, sekiranya ini diumpamakan, pantas mana Yesus atau Rasulullah Muhammad SAW lambang pemerintahan ada di atas bahunya? Pantas mana menurut Ibu? Ini internal kita berdua. Pantas mana? Oke. Oke, Bang. Kenapa saya nggak mau ngomong berdua dengan Abang? Karena Abang ini sudah udah umum, Bang. Nggak bisa kita, Abang, ketika mengatakan ini sekarang supaya Ibu jangan dianggap munafik, Ibu tadi mengakui ini lebih pantas kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ingat Bu Yuni, Ibu masih membawa panji Islam, Ibu mengaku muslimah. Sekarang ketika saya tanya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya itu lebih pantas kepada Yesus atau kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Ibu mengatakan tidak pantas kepada Rasulullah, berarti Ibu menyangkali kepemimpinan Rasulullah. Gimana, Bu? boleh saya bicara? Lebih pantas mana? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, kepada Rasulullah atau kepada Yesus? Jawab yang jujur, silakan. Boleh saya bicara? Silakan. Oke. Karena saya, kata Abang, itu muslimah yang nggak ngerti apa-apa, itulah saya tetap bertahan dengan saya punya pendapat, Bang. Abang Bu, jangan ngawur kemana-mana. Potong lagi. Aduh, Saya tidak butuh pencerahan Ibu. Saya cuma ingin pertanggungjawaban Ibu tentang saya yang mengajarkan kesalahan dan menyesatkan. Ibu menuduh saya menyampai menyesatkan umat. Yang minta pertanggungjawaban jawaban Anda dengan ajaran sesat Anda itu sekarang. Itu saya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya lebih pantas kepada Yesus atau kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Silakan. Anda buktikan bahwa Anda bukan orang munafik. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, diam. Gini loh. Saya udah bilang, Anda nggak bisa menggiring untuk hanya satu perkataan seperti itu dan mempertanyakan seperti itu. Karena saya kenapa? Karena saya sudah tahu bahwa saya 96 itu untuk Raja YSK. Bagaimanapun Anda paksa saya sebagai muslim, tak boleh munafik, tak boleh begitu, tetap saya akan berpegang teguh bahwa itu adalah saya 96 adalah untuk Raja YSK. Iya, tadi kita sudah sepakat. Saya nggak akan, sebentar Bang Juma, saya nggak akan mengemis-ngemis, saya nggak akan Astagfirullahaladzim, ini bukan masalah ngemis. Hai, Bu Yuni, jangan takut kepada mereka, jangan takut. Anda menuduh saya menyesatkan. Ibu jatuhnya kepada kemunafikan. Bu, ini masalah perumpamaan. Sekarang saya tanya Ibu, Bu Yuni, apakah Anda mengingkari kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW? Jujur, Anda ingkar atau tidak? Bang, ini kita ini enggak bicara. Ibu Yuni, Anda mengingkari kepemimpinan Rasulullah atau tidak? Jawab. Anda ingkari kepemimpinan Rasulullah atau tidak? Bang, itu umum, Bang. Yang sekarang kita fokus dengan Yesaya 95, Bang. Iya, justru Bu, Ibu Yuni, jangan takut kehilangan donasi, Bu Yuni. Jujur, Bu Yuni. Abang jujur dah ngomong bahwa Yesaya 95 itu memang pada dasarnya untuk Raja YSK. Dia sudah habis. Nah, ketika saya mengatakan, Ibu menuduh saya menyesatkan. Ibu menuduh saya menyesatkan. Nah, sekarang saya tanya kepada Ibu. Apakah itu tidak sesat? Buatan Nabi Muhammad itu apakah tidak sesat, Bang? Sekarang begini, Bu Yuni. Tadi kan kita sudah sepakat itu untuk Hezekia. Sekiranya diumpamakan terhadap Yesus dan Rasulullah Muhammad SAW, lebih pantas mana lambang pemerintahan ada di atas bahunya Yesus atau Rasulullah Muhammad SAW? Lebih pantas mana? Sekiranya disuruh memilih. Ayo. Oke, Bang, jangan potong, Bang. Bang bicara saya nggak potong. Jangan sampai, sedikit Bu, jangan sampai Anda ingkari kepemimpinan Rasulullah sebagai pemimpin pemerintahan, ya. Kalau Anda ingkar terhadap itu, Ibu tahu sendiri kan?
Mengingkari Rasulullah bukan hanya mengingkari dia sebagai nabi, tapi mengingkari bahwa dia pernah membawa risalah kenabiannya dengan menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Ingat, orang yang mengingkari Rasulullah itu hukumnya apa, Bu Yuni? Silakan. Apakah Anda mengingkari bahwa Rasulullah pernah memimpin pemerintahan Islam? Jawab, silakan. Astaga. Bagaimanakah saya mau jawab kalau mau saya jawab kamu potong-potong? Pahami Mana saya mau pertanyaan jawab saya, silakan. paham. Nah, sini saya jawab nih. Saya udah minum udah sampai berapa gelas-gelas, sampai kencing berapa kali. Gini. Yesaya 95. Ini Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad begitu. Saya tidak nafikan. Memang Nabi Muhammad seperti itu. Tapi tolonglah kita fokus sekarang ke Yesaya 95, Bang. Oke. Bukan ketika Abang harus mengait-ngaitkan, membanding-bandingkan. Enggak. Yang kita itu fokus itu, oke. Yesaya 95 Abang udah ngomong mengatakan bahwa itu untuk Raja Yes. Kayak, is okay, habis sampai situ, tolonglah habis. Tapi ketika orang Kristen mengatakan tuh Yesus dengan 1001 data mereka, tiba-tiba kok Abang ikut-ikutan gitu, daripada jadi Yesus, lebih baik gue jadi Nabi Muhammad gue juga lah, gue juga punya data. Itu kan nggak fair, Bang. Itu nggak fair. Seharusnya walaupun orang Kristen mengais-ngais itu katalah dengan 1001 data yang mengatakan bahwa itu atau Yesus, kita nggak usah ikut-ikutan tiba-tiba kita mau jadi Nabi Muhammad. Kita dah tahu dah bahwa itu memang untuk raja itu. Tentang pemurtadan apa-apa, ya udah ngomong aja itu untuk raja itu sudah. Kita dengan Nabi Muhammad kita yang lain. Mengapa kita harus juga tiba-tiba kok ngelihat Yesaya? Ketika tiba udah ada raja, Abang dah tahu dah itu memang untuk raja bahwa raja itu. Ketika si orang Kristen itu baru sibuk dengan Yesus dia, tiba-tiba Abang mau nyaingin untuk Nabi Muhammad. Buat apa gitu loh? Berarti sekarang yang mau menyesatkan itu siapa? Kalau Abang dengan teguh berkata bahwa Yesaya 95 itu memang bukan untuk Yesus dan juga bukan untuk Nabi Muhammad, kan selesai. Tapi Abang mengatakan kalau itu bukan Yesus, tapi lebih cocok untuk Nabi Muhammad. Lebih cocok. Lebih cocoknya datang dari mananya, Bang? Saya mengatakan bahwa itu bukan untuk Yesus dan bukan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk raja itu. Habis. Gitu loh, Bang. Ketika orang Kristen ngotot itu Yesus, loh tuh Abang pula mau membanding-bandingkan. Gue juga mau bandingin lah. Karena gue rasa gue punya Nabi lebih cocok. Padahal Abang dah tahu dah bahwa Yesaya 95 itu bukan untuk Nabi Muhammad dan bukan untuk Yesus. Monggo. Iya. Jadi kelihatan sekali Anda ini pembela Kristen, Bu Yuni. Saya tanya ke Ibu, untuk apa Ibu ke Zoom Kristen? Mau belajar? Mau belajar kekristenan atau mau belajar Islam di sana? Jujur dulu, supaya saya tahu ini latar belakang Ibu belajar masuk ke Zoom Kristen itu untuk apa? Untuk dicekoki bahwa Hezekiah 9 nomor 5 nomor 6 itu Yesus, itu yang Ibu mau sampai Ibu ke sana. Coba jujur kepada saya, mau belajar Al-Quran kah atau mau belajar disesat-sesatkan? Silakan. Bang, ini nggak usah serang pribadi. Saya udah bilang ini nggak usah. Ini Bu Yuni, Ibu Yuni, ini kita sedang perang logika, Bu Yuni. Ibu menahan saya demi untuk melaju ajaran kristenisasi di negara ini. Ibu ini siapa sebenarnya sih, Bu Yuni? Dan Ibu sudah mendengarkan saya. Saya katakan itu untuk Hezekiah, bukan untuk Yesus. Tapi Ibu memberhentikan, Ibu ingin mematikan logika saya. Berhenti Bang Suma, cukup, biarkan aja mereka. Maksud Ibu, biarkan aja mereka memurtadkan umat Islam gitu. Dan saya mingkem. Habis itu saya diam aja, simpan dalam hati. Sebenarnya itu bukan untuk Yesus, itu untuk Hezekiah. Kalau mereka paksakan itu untuk Yesus, sebenarnya lebih pantas kepada Rasulullah. Itu perumpamaan. Ibu sendiri tadi mengatakan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, lebih pantas kepada Rasulullah. Tapi Ibu sekarang munafik nih. Nggak mau lagi mengaku itu. Kenapa? Takut terhadap yang di belakang Ibu. Mereka. Takut kepada mereka. Takut.
Itu loh. Padahal kita sudah sepakatlah tadi yang ada di Yesaya 9 nomor 5 nomor 6 itu adalah Raja Hezekia, bukan Yesus, bukan pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stop. Berhenti sampai di situ. Nah, sebagai apologet yang terjun ke dunia perang logika, saya tampil ketika mereka mengatakan itu untuk Yesus, saya itu bukan untuk Yesus, itu untuk Raja Hezekia. Tapi mereka tetap gencar, cak. Maka apa yang menjadi? Abang saya stop begitu, bukan abang ketika mengatakan itu abang malah menaikkan Nabi Muhammad. Sekarang begini Bu Yuni, sekarang begini Bu Yuni. Sekarang saya tanya Bu Yuni. Lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya kalau diseumpamakan lebih pantas ke Yesus atau kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jujur. Ini sekarang kejujuran itu yang nggak ada di abang tuh. Saya tanya kepada Ibu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya lebih pas kepada Yesus atau kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jujur, Bu. Ibu ini mengingkari kepemimpinan Rasulullah. Itu sama dengan Bu Yuni, hanya untuk menyenangkan hati Tuan Bu Yuni, Anda kemudian ingin mengingkari kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min syalik. Saya tanya kepada Ibu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, kalau dicocok-cocokkan lebih pas ke Yesus atau kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab. Jawab, Bu. Kalau saya jawab abang potong aja buat apa, Bang? Malu pertanyaan saya dengar. Bu Yuni. Saya tanya dua nama loh. Dengar. Saya tanya dua nama loh. Lebih pantas untuk Yesus atau lebih pantas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dua nama loh di sini, Bu. Kenapa Ibu berat untuk mengatakan dan mengakui kepemimpinan Rasulullah? Kenapa? Ada apa, Bu Yuni? Ayo. Udah. Tolong. Iya, tolong jawab salah satu dari nama tersebut. Silakan. Oke, tolong di-mute sebentar. Malu, Bang, yang dilihat orangnya. Saya baru lagi. Saya mau bukan pinter pun, tapi malu lah, Bang. Kalau kelakuan abang seperti ini juga. Begini loh, Bang. Kan udah bilang tadi kan. Seandainya kita udah tahu dah Yesaya 95 itu bukan untuk Nabi Muhammad kita, Bang. Bukan nih. Kita udah tahu dah bukan untuk Nabi Muhammad. Tapi kenapa kita mau memaksa-maksakan juga? Oh, mengatakan banyak orang Kristen menggunakan ayat itu untuk memurtadkan orang. Ya nggak gitu juga, Bang. Kita blokirnya bukan seperti itu, Bang. Kita blokir pemurtadan mereka itu mengatakan bahwa Yesaya 95 itu bukan untuk Yesus, tapi untuk Raja Yeskia. Habis. Gak ada Nabi Muhammad yang harus abang sebut. Walaupun dengan abang 1001 alasan mengatakan abang mau seolah-olah memaksakan seperti itu. Saya tidak pernah, saya tidak bilang saya raja semua yang kekuasaan itu. Ya, saya mengaku, tapi bukan di Yesaya 95 ini. Cobalah abang mengerti. Kalau di tempat lain ya saya mengakui, tapi di Yesaya 95 itu memang udah khusus untuk raja itu. Udah stop minggem. Kalau seandainya orang Kristen itu dapat data 1001 data yang mengatakan tuh dia ada Yesus, kok tiba-tiba kita pula, bukan kita lah, kok tiba-tiba abang pula yang nyenggol-nyenggol Nabi Muhammad. Sekarang yang menyesatkan itu siapa? Itu saya bilang, saya minta pertanggungjawab, tapi abang bilang ya itu juga tulisan itu tadi itu. Itu yang lebih pantas untuk Yesus atau Muhammad? Itu yang lebih pantas untuk Yesus atau enggak, itu yang lebih pantas atau enggak pantas. Dan memang dah akuin bahwa Yesaya 95 itu bukan untuk Nabi Muhammad. Sudah, abang jangan terus paksa itu lebih pantas mana? Lebih pantas mana? Lebih pantas mana? Udah gitu mengatakan bahwa saya ada di belakang saya mau ngasih donasi. Siapa, Bang? Siapa yang ngasih saya donasi? Dan bapak abang mengatakan saya itu takut. Saya takut apa? Sama abang aja saya nggak takut. Apalagi sama si Bom-Bom. Terus kapan Ibu mau laporin saya, Bu? Biar kita sama-sama berhadapan di pengadilan. Saya mau itu. Ketika saya ditanya oleh hakim, Bang Suma, kau katakan itu
kalau dipaksakan semisal seumpama oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ataupun Yesus, apa alasanmu? Saya akan mengatakan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Di mana Yesus atau Rasulullah Muhammad SAW yang pernah memimpin pemerintahan? Yang ada di pundak bahunya itu pemerintahan. Yang mana kira-kira? Apa kata hakim? Oh, kamu sama oleh hakim. Yuni, kenapa kau tidak mau mengatakan itu Rasulullah ketika itu hanya diumpamakan? Semisal pemerintahan ada di atas bahunya. Kira-kira Ibu Yuni jawab apa? Hah? Kira-kira Ibu Yuni jawab apa? Mama nggak ngomong umpamakan. Ya Robby. Loh, Hakim gimana? bodoh banget. Gimana? Oke, kalau begitu saya tunggu laporan Ibu. Kita berhadapan di pengadilan. Gimana? Ibu kan ini berkongkong mau lapor saya. Saya tunggu, Bu, ya. Oke? Saya tunggu. Tapi ingat, kalau Anda ditanyai, tolong, ini video sudah ada, Bu. Tadi Anda mengakui bahwa sekiranya itu diumpamakan, beberapa kali Anda mengucapkan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan, mari kita bawa materi ini ke pengadilan. Saya tantang Ibu sekarang. Tanya donasi-donasi Ibu untuk membiayai Ibu, sebagaimana yang Ibu sudah bicarakan beberapa hari ini untuk melaporkan saya. Oke? Saya tunggu. Tapi hati-hati. Kalau sampai Ibu keseleo, ya, ini pencemaran nama baik. Silakan, saya berlapang dada. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak perdiskusian yang begitu mengasyikkan, penuh dengan data, dilawan dengan klaim oleh Ustaz Zuma. Oke teman-teman, 1 Petrus 3 ayat 15 untuk mengawali bagaimana cara pandang kita terhadap orang-orang yang menyalahpahami tentang keyakinan kita. 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi ada sebuah tanggung jawab yang diberi oleh Tuhan supaya kita memberikan pertanggungjawaban iman kita kepada orang-orang yang mungkin bertanya dan menyalahpahami tentang keyakinan kita, dan itulah yang terjadi selama ini. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, dari perdiskusian ini kita bisa pelajari beberapa hal. Pertama, bahwa kita berdiskusi harus disertai dengan data yang valid, data dan penguasaan materi yang benar, bukan modal klaim dan besar suara. Misalnya salah contoh ketika umat muslim berkata bahwa Nabi Muhammad SAW dinubuatkan dalam kitab Injil, namanya di dalam, dan mereka mengutip Yohanes 17 ya. Kalau kita baca secara keseluruhan, tidak ada sedikit pun data itu berbicara tentang Nabi Muhammad. Jadi mereka ini selalu berhalusinasi bahwa Nabi Muhammad ada di kitab suci kita, orang Kristen. Artinya kalaupun kamu tidak mengerti bahasa Ibraninya karena mungkin kemampuan yang sulit menangkap atau mempelajarinya, kamu tinggal baca dan lihat konteksnya apa yang dibaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu sudah cukup membantah argumen-argumen keliru dari umat muslim yang mengklaim bahwa ada Nabi Muhammad SAW dibuatkan dalam Alkitab. Yang ada adalah klaim semata. Nah, semoga kita dicerdaskan teman-teman, semoga kita dikuatkan, diteguhkan, semakin akrab dan semakin kuat dalam keimanan kita kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus mengasihimu dan saya. Sampai di sini video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.